Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Suara mistis dari Goa Kediri. Bab 1, Jejak yang Tertinggal. Sulawesi selalu memiliki daya tarik yang tak terungkapkan, mulai dari pantai yang murni hingga hutan-hutan lebat yang seakan menyembunyikan rahasia-rahasia lama. Namun ada satu tempat yang selalu dihindari, satu lokasi yang tidak pernah disebutkan tanpa rasa takut di bibir orang-orang. Goa Kediri, sebuah goa yang terletak di lereng gunung yang tersembunyi, telah lama menjadi legenda di kalangan masyarakat sekitar. Di dalamnya diyakini terdapat kekuatan gaib yang menguasai dunia nyata dan dunia lain, dan suara-suara aneh yang terdengar dari kedalaman goa itu semakin memperkuat mitos tentangnya. Beberapa orang yang pernah mencoba menjelajahi goa itu pulang dengan cerita yang mengerikan, mata yang terbalik, tubuh yang memar, dan wajah yang pucat pasi. Konon, goa tersebut tidak hanya dihuni oleh hewan-hewan liar, tapi juga oleh roh-roh penasaran yang tidak pernah meninggalkan tempat itu. Suara aneh yang terdengar dari dalam goa, mulai dari bisikan hingga jeritan keras, membuat banyak orang percaya bahwa goa tersebut adalah gerbang menuju dunia lain. Namun, tidak bagi seorang pemuda bernama Raka. Raka, seorang penjelajah muda yang tertarik dengan cerita-cerita misteri dari berbagai penjuru dunia, mendengar tentang Goa Kediri dari seorang kakek yang dulu tinggal di kaki gunung. Kakek itu menceritakan bagaimana suaranya terdengar setiap malam bulan purnama, suara yang seperti ratapan seorang wanita, suara gamelan yang dimainkan dengan riang, hingga suara-suara yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Semua cerita itu menggugah rasa penasaran Raka, yang pada akhirnya memutuskan untuk menyelami misteri yang tersembunyi di dalam goa tersebut. Bab 2, Perjalanan Menuju Goa. Pagi yang cerah di desa kecil dekat kaki Gunung Kediri menjadi saksi perjalanan Raka. Dengan tas punggung yang berisi perlengkapan dasar, ia memulai perjalanannya menuju goa tersebut. Jalan setapak menuju goa itu sudah mulai ditumbuhi semak-semak tebal yang hampir menutupi seluruh jejak langkah manusia. Warga setempat yang mengenal baik kisah goa itu selalu mengingatkan untuk tidak mendekati kawasan tersebut. Mereka mengatakan, siapapun yang berani masuk akan membawa pulang lebih dari yang mereka harapkan, sesuatu yang tidak kasat mata, namun bisa terasa dalam hidup mereka selamanya. Sesampainya di dekat mulut goa, Raka mulai merasakan ketegangan yang aneh. Angin berhembus kencang, meski tidak ada awan di langit, dan daun-daun bergoyang dengan ritme yang aneh. Udara di sekitar goa terasa lebih dingin daripada biasanya, meskipun matahari masih menyinari dengan terik. Seiring langkah Raka semakin mendekati pintu goa, sebuah suara samar terdengar. Suara itu datang dari dalam, seolah mengundangnya untuk masuk. Suara siapa itu? Gumamnya pelan, meski suara tersebut terasa begitu jauh dan tidak jelas. Raka terdiam sejenak, mengerutkan kening, dan mencoba untuk mengabaikan suara tersebut. Ia mengingat semua yang telah dipelajari selama bertahun-tahun sebagai penjelajah. Ini hanya alam. Suara angin, atau mungkin saja gema dari batu, pikirnya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat kakinya menginjak batu besar yang pertama kali mengarah ke dalam goa, suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih menuntut, seolah meminta untuk didengarkan. Bab 3, Dalam Kegelapan. Raka melangkah lebih jauh ke dalam goa, ditemani oleh cahaya dari senter kecil yang dibawanya. Di dalam goa, suasana langsung berubah. Gelap yang pekat mengelilingi setiap langkahnya, dan suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Suara bisikan yang halus dan terkadang seperti tawa yang jauh semakin memenuhi udara. Goa Kediri tidak seperti goa-goa pada umumnya. Dinding-dinding goa ini tidak datar atau licin, tetapi dipenuhi dengan ukiran-ukiran alami yang aneh. Seolah ada sesuatu yang sengaja mengukirnya,
Tangan-tangan yang tak tampak namun tetap mampu meninggalkan jejak. Ada ruang yang luas di dalam goa, dan suara-suara itu semakin datang dari segala arah, menciptakan ilusi bahwa ada banyak orang yang sedang berbisik di sekitar Raka, meskipun ia tidak melihat satupun makhluk hidup. Saat Raka menyusuri lebih dalam, langkahnya terhenti di depan sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh stalaktit dan stalagmit yang menjulang tinggi. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah batu besar yang tampak tidak biasa, seperti altar kuno. Batu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang tidak dikenali, dan sepertinya telah ada di sana sejak zaman yang sangat lama. Raka melangkah lebih dekat ke batu tersebut. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, suara bisikan yang kali ini lebih keras, lebih dekat, dan penuh perasaan, seperti suara seseorang yang berusaha memberitahunya sesuatu. Raka merasa ketegangan di sekelilingnya semakin kuat. Tanpa disadari, ia telah berada di titik yang paling dalam dari goa tersebut, tempat yang dianggap sebagai pusat kekuatan gaibnya. Suara itu semakin nyata, seperti sebuah suara perempuan yang terisak-isak, mengundang simpati, namun pada saat yang sama membawa perasaan takut yang mendalam. Jangan, kamu tidak seharusnya ada di sini. Suara itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan Raka dalam kebisuan yang mencekam. Ia merasakan sesuatu yang berat di udara, seperti ada yang mengamati setiap gerakannya. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya, namun rasa penasaran itu lebih kuat dari rasa takut yang dirasakannya. Bab 4. Misteri yang terungkap. Tanpa bisa menahan dorongan untuk menyelidiki lebih lanjut, Raka mendekat ke altar batu tersebut. Saat tangannya hampir menyentuh permukaan batu itu, sebuah suara keras terdengar, mengguncang seluruh goa. Suara itu bukan berasal dari seseorang, melainkan dari dalam batu itu sendiri, sebuah dentuman keras yang membuat dinding goa bergetar hebat. Raka terjatuh ke belakang, dengan tubuh yang lemas dan hati yang berdegup kencang. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang berubah di sekitarnya. Sebuah bayangan gelap muncul dari kegelapan dalam goa, perlahan mendekat ke arahnya. Seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, bayangan itu bergerak tanpa suara dan semakin dekat. Itulah saatnya Raka menyadari bahwa suara mistis yang ia dengar bukan hanya berasal dari angin atau gema biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius, dan sangat mengerikan yang menghuni goa Kediri. Sesuatu yang sudah lama terpendam, dan mungkin tidak ingin ditemukan. Bab 5. Terjebak dalam kegelapan. Raka terdiam, tak mampu bergerak saat bayangan gelap itu semakin mendekat. Ia merasa udara di sekitarnya semakin berat, seolah-olah ruang dalam goa itu menyempit, menghimpit dada dan paru-parunya. Bayangan itu semakin jelas, berputar seperti asap hitam yang mengalir, berkelok di antara stalaktit dan stalagmit yang menjulang tinggi. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggamnya, mengikatnya dengan kekuatan yang tidak bisa ia hindari. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan mengerikan, seperti bisikan yang datang dari kedalaman hati yang terlupakan. "Kamu jangan coba melawan," kata suara itu, penuh amarah, seperti ancaman yang datang dari dunia lain. Raka berusaha mengumpulkan keberanian. "Apa yang kau inginkan?" Suara Raka bergetar, namun ia tidak mau menunjukkan ketakutannya. Ia telah memasuki goa ini untuk mencari jawaban, dan meskipun ia takut, rasa penasaran yang membara membuatnya tidak bisa mundur. Bayangan itu berhenti beberapa langkah dari Raka, dan tiba-tiba hilang, seolah diserap oleh dinding goa yang gelap. Keheningan mencekam kembali menyelimuti tempat itu, membuat Raka merasa seperti sedang berada di dalam dunia yang sama sekali berbeda. Namun, saat ia berusaha bangkit dan melangkah maju, sebuah suara lain, lebih jelas dan lebih manusiawi, terdengar di belakangnya. "Jangan lanjutkan perjalananmu." Suara itu seperti datang dari seorang wanita, lemah dan terisak.
Kamu tidak tahu apa yang tersembunyi di sini, apa yang telah terperangkap di tempat ini. Raka menoleh dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang mengelilinginya, dan udara yang semakin terasa semakin dingin. Matanya berkeliling, mencari tanda-tanda keberadaan makhluk lain, namun ia tidak bisa melihat apa-apa selain bayangannya sendiri yang terpantul di permukaan batu yang lembab. "Siapa kamu?" tanya Raka dengan berani, meski suaranya terdengar lebih lemah daripada yang ia harapkan. Ia tahu, suara yang mengganggu pikirannya bukanlah sekadar ilusi, ada sesuatu di dalam goa ini yang lebih nyata daripada yang ia sangka. Bayangan gelap itu kembali muncul di depan Raka, kali ini lebih padat, lebih mengerikan. Dari dalam kegelapan, muncul sosok seorang wanita, namun tubuhnya terdistorsi, seperti bayangan yang berusaha keluar dari kedalaman yang tak terlihat. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun ada sesuatu yang aneh, suatu aura yang mengerikan mengelilinginya, membuat Raka merasa seperti tengah berhadapan dengan makhluk dari dunia lain. "Kamu, jangan masuk lebih dalam," wanita itu berbicara dengan suara gemetar, seolah peringatan itu berasal dari jiwanya yang terperangkap di dalam goa ini. Raka merasakan ketegangan yang luar biasa, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bahwa ia bukan lagi sekadar seorang penjelajah. Ia mulai merasa terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia ingin melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa seperti dibekukan. Setiap ototnya seakan menolak perintahnya untuk bergerak. Namun, sebelum ia bisa menarik diri, sosok itu mendekat dengan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan. Dalam sekejap, wanita itu berdiri tepat di depan Raka. Wajahnya begitu dekat, dan matanya yang kosong menatap langsung ke matanya. "Kau harus pergi sekarang juga," teriak wanita itu. Suaranya sekarang tidak lagi lembut, melainkan penuh kemarahan. Tanpa memberi waktu bagi Raka untuk merespons, sosok itu mendekat dan mengulurkan tangannya yang dingin. Raka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang ketika tangan itu menyentuh bahunya. Seketika, seberkas gambar menakutkan muncul di benaknya, sebuah pemandangan yang membuat hatinya berdegup kencang. Ia melihat gua ini dalam bentuk yang berbeda, sebuah tempat yang penuh dengan tubuh manusia yang terperangkap, wajah-wajah yang menjerit dalam kesakitan, tangan yang meronta dari celah-celah batu. Semua itu seperti pemandangan mengerikan dari dunia lain, sebuah dunia yang terperangkap dalam goa Kediri. "Apa ini?" tanya Raka dengan suara yang bergetar. Ia berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman tangan wanita itu, tetapi rasanya seperti terikat dengan sesuatu yang tak bisa dilihat. Itu adalah kenangan mereka, dan kenangan mereka akan tetap terperangkap di sini selamanya, jawab wanita itu dengan suara yang terdengar seperti sebuah bisikan yang jauh, namun juga begitu jelas. Raka merasa matanya mulai kabur, tubuhnya terasa semakin lemas, dan ia hampir jatuh ke tanah. Namun sebelum ia pingsan, wanita itu menyentuh dahinya dengan ujung jarinya yang dingin. Tiba-tiba, semua gambaran itu hilang dalam sekejap, dan ia kembali berada di goa yang sunyi, dengan tubuhnya yang lemas dan hati yang berdebar kencang. Namun, wanita itu kini menghilang, meninggalkan Raka dengan rasa yang lebih cemas daripada sebelumnya. Bab 6. Meninggalkan goa. Setelah beberapa saat terdiam, Raka akhirnya berhasil mengumpulkan kekuatannya untuk berdiri. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu satu hal, ia harus pergi dari sini, segera. Ia mundur perlahan, dan setiap langkah terasa semakin berat. Suara-suara yang tadi terdengar begitu jelas, kini kembali menjadi bisikan samar yang menggelitik telinganya. Seolah gua itu menanggapi keputusannya untuk pergi, dengan suara yang semakin keras dan semakin mengancam. Namun, saat Raka hampir mencapai pintu keluar goa, tiba-tiba sesuatu yang besar dan gelap melintas di hadapannya,
mencegahnya untuk keluar. Sebuah bayangan besar yang lebih menakutkan daripada sebelumnya, sebuah makhluk yang hampir seperti manusia, namun lebih gelap dan lebih besar, dengan mata yang memancarkan cahaya merah menyala. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Suara itu terdengar mengerikan, menggema di dalam goa. Kamu telah melanggar aturan, penjelajah. Dengan rasa ketakutannya memuncak, Raka tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk keluar sebelum semua harapannya hancur. Sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan menunggunya di dalam kegelapan goa Kediri. Akankah ia bisa meloloskan diri? Ataukah goa Kediri akan menahan dirinya, seperti ribuan jiwa lainnya yang terjebak di dalamnya? Waktu terus berjalan, dan misteri ini belum sepenuhnya terungkap. Bab 7, terperangkap dalam waktu. Raka memandang bayangan gelap yang menghadangnya dengan perasaan cemas. Mata merah yang menyala menatapnya penuh kebencian, dan udara di dalam goa semakin terasa tebal. Setiap detak jantungnya seperti terdengar menggema, seiring tubuhnya yang mulai terasa lelah, lemas, dan semakin terperangkap dalam ketakutan. Makhluk itu melangkah maju, suara langkahnya bergema di dinding goa yang basah. Raka mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, seperti ada kekuatan yang menahannya di tempat. Makhluk itu semakin mendekat, wajahnya yang gelap mulai terdistorsi seiring cahaya dari senter Raka yang semakin redup. Suara itu, seperti guntur dari dalam perut bumi, kembali terdengar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini, kata makhluk itu, dengan suara serak yang seakan berasal dari perut bumi yang terdalam. Kau sudah memasuki dunia kami, dunia yang terperangkap di bawah tanah. Raka merasa tubuhnya seperti diseret oleh tangan tak terlihat, seolah goa itu sendiri ingin menelan seluruh keberadaannya. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera melakukan sesuatu, ia akan menjadi bagian dari sejarah kelam goa ini, seperti ribuan jiwa yang telah terperangkap di dalamnya, terjebak dalam waktu dan tempat yang tidak pernah berakhir. Namun, tiba-tiba, suara yang familiar kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih menenangkan. Kamu bisa keluar, suara wanita itu, suara yang pernah terdengar sebelumnya, kini datang dengan ketegasan. Carilah jalan keluar, jangan biarkan dirimu terperangkap lebih lama. Raka menatap ke sekelilingnya dengan panik, mencoba mencari sumber suara itu. Di hadapannya, bayangan besar itu terus bergerak mendekat, tetapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memberi harapan. Suara wanita itu datang dari dalam dirinya, seakan mengarahkan langkah-langkahnya. Raka mengerti, ia harus mengatasi ketakutannya. Ia harus fokus pada satu hal, keluar. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mundur, melawan kekuatan yang ingin menahannya di tempat. Makhluk itu berteriak marah, namun Raka tidak berhenti. Ia melangkah lebih cepat, menuju pintu keluar goa yang gelap. Namun, semakin ia maju, semakin goa itu tampak berubah. Dindingnya mulai mengeluarkan suara-suara aneh, seperti suara jeritan yang terperangkap dalam batu. Rasanya seperti seluruh goa itu hidup, bergerak, menggerogoti setiap langkahnya. Tetapi suara wanita itu semakin jelas, semakin dekat, memberinya kekuatan untuk terus maju. Ada jalan keluar, Raka, carilah jalan keluar. Suara itu terus menggema di benaknya, seperti mantra yang memandu langkahnya. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berlalu dalam kegelapan dan ketakutan, Raka melihat sebuah celah di dinding goa yang sebelumnya tak terlihat. Itu adalah sebuah jalan sempit yang mengarah keluar, menuju cahaya yang sangat terang, yang tampak sangat jauh tetapi kini semakin dekat. Ia berlari, menembus jalan sempit itu, dan dalam sekejap, ia merasa udara segar menerpa wajahnya. Cahaya matahari yang hampir tenggelam menyoroti tubuhnya yang lelah. Dengan napas yang terengah-engah,
Raka akhirnya berhasil keluar dari Goa Kediri yang legendaris itu. Bab 8. Pembebasan. Raka berdiri di luar mulut goa, terengah-engah dan tubuhnya gemetar. Suara-suara yang mengerikan dan bayangan mengerikan yang mengikutinya dalam goa seakan masih menghantui pikiran dan jiwanya. Namun, ia tahu satu hal, ia telah berhasil keluar. Ia telah melawan ketakutan yang telah menjeratnya dan menemukan jalan keluar. Namun, meskipun ia berhasil keluar, rasa takut itu masih menghantuinya. Ia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin, dan bayangan makhluk itu masih terbayang jelas di matanya. Meski cahaya matahari menyinari dirinya, ia merasa seperti terjebak dalam bayang-bayang kegelapan yang tak bisa ia lepaskan. Raka menoleh ke belakang, ke dalam goa yang sekarang tampak begitu jauh dan tak terjangkau. Semua yang telah ia lihat dan alami di dalamnya tetap tertanam dalam pikirannya, seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Goa Kediri, dengan misteri dan kekuatan gaibnya, tetap menyimpan rahasia yang tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara angin berbisik melalui pepohonan, seperti suara dari dalam goa yang masih berusaha memanggilnya kembali. Namun, kali ini ia tahu, ia tidak akan kembali. Tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di dalam sana, Raka berkata dalam hati, menatap goa yang sudah mulai terlupakan oleh cahaya senja. Tetapi aku tahu, aku selamat. Itu sudah cukup. Namun, saat Raka berjalan menjauh, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika ia menoleh, bayangan gelap yang ia lihat di dalam goa seakan masih mengikutinya, seperti sebuah bayangan yang tidak pernah meninggalkan dirinya. Ia menggigil, namun ia tahu satu hal, meskipun ia telah keluar, sebagian dari dirinya tetap terperangkap dalam Goa Kediri. Seperti ribuan jiwa lain yang pernah mencoba untuk melarikan diri, Raka kini sadar bahwa ia telah menjadi bagian dari cerita misterius itu, sebuah cerita yang tidak pernah selesai, bahkan di dunia luar. Dalam ketegangan itu, suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut, lebih jauh, seolah-olah datang dari dalam jiwanya sendiri. Kamu akan selalu ingat, Raka, suara itu akan selalu terngiang di dalam hatimu. Dan dengan langkah yang berat, Raka melanjutkan perjalanannya, membawa warisan misteri Goa Kediri yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya.